Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Nugroho, mahasiswa Unisnu dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, jurusan Pendidikan Agama Islam, NIM 18131003981. Di sini dalam video ini saya akan menyajikan sebuah data statistik berupa grafik, histogram, poligon dan ogif beserta tutorialnya. Nanti akan kita belajar bersama dalam video kali ini. Dan jangan lupa, bagi kalian yang suka dengan video ini, silakan di subscribe, comment, and share, dan like juga bisa di komen apa kekurangan dalam video kali ini. Langsung saja kita akan masuk ke dalam videonya. Oke guys, kita langsung to the point. Sebelumnya kita harus tahu dulu beberapa simbol-simbol yang ada di statistik ini. Yang pertama ada simbol R, yang kedua ada K, yang ketiga C. R itu adalah rank, yang kedua K kelas atau kumulatif, yang ketiga C atau rentang kelas. Yang pertama R yaitu data tinggi dikurangi data rendah. Dalam data yang telah diberikan oleh Bu dosen kepada kita, ini kita sudah kasih warna untuk membaginya dari data rendah ke data yang tertinggi. Untuk mengetahui rank data tinggi dikurangi data rendah, yaitu data tertinggi di sini adalah 98, data yang terendah yaitu 10, maka 98 dikurangi 10 yaitu 88, jadi ranknya 88. Yang kedua K kelas. Untuk mengetahui kelas, di sini kita udah tahu rumusnya yaitu 1 plus 3,3 kali log n. N yaitu banyaknya kelas, banyaknya angka dalam data ini ada berapa, yaitu ada 60, maka n nya yaitu 60. Oke, yang ketiga C yaitu rentang kelas. Untuk mengetahui rentang kelas, sebelumnya K tadi rumusnya 1 plus 3,3 dikali log n. N nya banyaknya data yaitu 60, maka 1 plus 3,3 dikali log 60 hasilnya itu 98. Hasilnya 98 kita bulatkan menjadi 7, 6,8 kita bulatkan menjadi 7. Yang ketiga yaitu C rentang kelas. Rentang kelas ini rumusnya R bagi K. R yaitu rank bagi K yaitu kelas, maka 88 dibagi 7 hasilnya 12,56, kita bulatkan menjadi 13. Oke, setelah itu kita to the point, langsung masuk ke tabel. Kita isi kolom-kolom yang sudah disediakan. Jadi untuk kalian yang akan belajar tentang statistik pemusatan data yang paling dasar ini, kalian harus menyiapkan tabelnya dulu. Setelah itu kita isikan angka-angka di dalamnya. Yang pertama, nomor pertama yaitu nilai. Untuk nilai di sini adalah kolom di sini itu nilai yang paling kecil dalam setiap kelas. Ini kelas ada 7 kelas seperti tadi, K kelas ada 7. Terus yang kanan ini nilai yang terbesar dari setiap kelas, dari 7 kelas. Ini kelasnya 7, K kelas 7. Terus tengah ini kita kasih kosong aja karena ini buat gang ya, seperti di kampung-kampung ada gang. Yang pertama, nilai yang paling rendah yaitu angka 10. Dalam data ini adalah angka 10.
kita tulis 10, kita tulis 10 ya. Lalu untuk mengetahui nilai yang tertinggi dalam satu kelas ini, kelas 1 itu ada rumusnya yaitu nilai terbawah 10 ini nanti kita tambahkan 13 itu rentang kelas itu, terus kita kurangi 1, jadi 10 tambah 13 kurangi 1 hasilnya 22, kita tulis 22. Selanjutnya yang kedua, nilai terbawah setelah 22 yaitu 23, kita tulis 23. Rumusnya seperti tadi, kita tambah 13 dikurangi 1, maka hasilnya adalah 35, kita tulis 35. Lalu yang ketiga, setelah 35 yaitu 36 ditambah 13 dikurangi 1 hasilnya yaitu 48, kita tulis 48. Yang keempat, setelah 48 yaitu 49, kita tambahkan 13 dikurangi 1 hasilnya 61, kita tulis. Yang kelima, setelah 61 yaitu 62 ditambah 13 dikurangi 1 hasilnya adalah 74, kita tulis 74. Yang keenam, setelah 74 yaitu 75 kita tambahkan 13 dikurangi 1 hasilnya 87. Yang terakhir, setelah 87 ada 88 ditambah 13 dikurangi 1 hasilnya 100. Oke, itu adalah nilai yang terbawah. Nilai yang terbawah ini sama nilai yang tertinggi di setiap kelas, ada 7 kelas. Selanjutnya kita harus mengisi frekuensi. Untuk mengetahui frekuensi, untuk bisa mengisi berapakah nilai-nilai yang ada di kolom frekuensi ini, kita harus melihat data yang sudah disediakan oleh dosen kita. Nilai ini kita lihat nilai 10. Yang pertama nilai 10 sampai 22 itu ada berapa di sini? Silakan dihitung karena ini sudah diberi warna sesuai dengan pengelompokannya masing-masing untuk memudahkan. Langsung pada hasilnya. Yang pertama 10, nilai 10 sampai 22 frekuensinya ada 3, kita tulis 3 itu ini guys, 10 terus 17 sama 15, kuning gitu caranya. Yang kedua 23 sampai 35 frekuensinya ada 7, frekuensinya ada 4 guys, ada 4. Jadi nilai 23 sampai 35 dalam data ini ada 4. Begitu selanjutnya. Yang kedua, yang selanjutnya ada 5, bawahnya lagi ada 8, bawahnya lagi ada 14, bawahnya lagi ada 20, bawahnya lagi ada 6. Oke, selesai. Seperti itu guys. Ini sampai nilai terendah sampai nilai tertinggi kita cari di data ada berapa, itu yang namanya frekuensi. Oke, setelah kita tahu nilai-nilai yang ada di dalam kolom frekuensi, kita harus menjumlah guys. Caranya sama dengan Sumari kurung buka dari atas sampai bawah, kita blok enter, hasilnya adalah 60. Jadi 3 sampai ditambah 4 sampai 6 ini hasilnya 60, itu frekuensinya.
Selanjutnya FKA, frekuensi kumulatif atas. Yang pertama kita isi 3 karena sampingan di 3 frekuensinya. Yang kedua sama dengan 3 ini kita tambahkan dengan angka 4 sama dengan 7, lalu kita bim salah bim jadi burung. Oke, yang kedua selanjutnya setelah FKA kita FKB. FKA frekuensi kumulatif atas, FKB ini frekuensi kumulatif bawah. Kalau tadi FKA kita dari atas, maka FKB kita dari bawah. Dari bawah sini guys. Yang pertama FKB itu nilainya yang pertama 6. Kita sesuaikan dengan frekuensi yang paling bawah ini 6. Jadi frekuensi paling atas sesuai dengan 3, frekuensi paling bawah kita sesuai dengan paling bawah yaitu 6. Kita tulis dulu angka 6. Lalu caranya yang kedua adalah sama dengan 6 ini kita tambahkan dengan angka 20 gitu guys. Selanjutnya sama dengan 26 ini kita tambahkan ke 14 sama dengan angka 40 kita tambahkan angka 8, enter, sama dengan tambahkan ini dulu 48 dulu ditambahkan dengan angka 5, enter, sama dengan 53 kita tambahkan dengan 4, enter, yang terakhir sama dengan 57 tambahkan dengan angka 3, enter. Jadi ini adalah FKB, frekuensi kumulatif bawah, ngitungnya dari bawah. Selanjutnya FR, frekuensi relatif. Frekuensi relatif ini caranya kita bagi guys. Jadi kita lihat frekuensinya dulu. Yang pertama adalah 3, kita bagikan dengan angka 60. Kita coba ya, sama dengan frekuensi yang pertama 3 kita bagi garis miring dengan angka 60, kita enter. Ini nilainya guys. Yang kedua sama dengan yang kedua berarti 4 kita bagi dengan angka 60, kita enter. Coba kita bim salah bim, siapa tahu bisa. Oh ternyata nggak bisa, manual aja guys. Sama dengan angka 5 kita bagi dengan angka 60, enter. Sama dengan angka 8 kita bagi dengan angka 20, kita enter ya. Sama dengan angka 14 kita bagi dengan angka 60, enter. Sama dengan angka 20 kita bagi dengan angka 60, enter. Yang terakhir sama dengan angka 6 kita bagi dengan angka 60, enter. Selesai. Itu caranya. Oke, kita masuk ke NT, nilai tengah. Nilai tengah caranya sama dengan buka kurung, nilai terbawah ini kita tambahkan dengan nilai tertinggi, tutup kurung, kita bagi 2, hasilnya 16. Kita bim salah bim jadi burung. Selanjutnya
yaitu FNT. FNT ini frekuensi dikali nilai tengah. Frekuensinya yaitu 3, nilai tengahnya yaitu 16, maka sama dengan frekuensi 3 kita kalikan lambangnya itu bintang dengan NT nilai tengah, hasilnya yaitu 48. Kita bim salah bim lagi jadi burung. Oke, selesai guys. Setelah ini kita akan membuat tiga grafik. Yang pertama histogram, yang kedua polygon, dan yang ketiga adalah OGIF dari data yang telah kita masukkan ini. Oke, masuki grafik. Sebelum kita membuat grafik, terlebih dahulu kita harus membuat tabel datanya terlebih dahulu, mulai dari grafik histogram, grafik polygon, dan grafik OGIF. Ada X dan Y. Yang pertama grafik histogram, ada X dan Y. Nilai X yaitu kita ambilkan yang pertama dari nilai 10, yaitu tepi bawah ini rumusnya, tepi bawah dikurangi 0,5. jadi X ini adalah sama dengan tepi bawah dikurangi 0,5. Enter. Yang kedua kita ambilkan dari tepi atas, ini tepi atas kita ambilkan dari 22, yaitu sama dengan tepi atas 22, tepi atas itu ini guys, tepi atas plus 0,5, jadi 22 kita tambahkan 0,5. Bentar, begitu seterusnya ke bawah kita bim salah bim jadi burung. Untuk yang Y, karena 9,5 ini di bawah angka 10 tepi bawah, maka Y nilainya adalah 0. Untuk bawahnya ini kita sesuaikan dengan frekuensi 3 sampai 6. Kita kopas saja, copy, kita paste, kita taruh kanan. Selesai guys, itu untuk data tabel grafik histogram. Setelah kita mengetahui data dari grafik histogram ini, lalu kita akan membuat grafik histogram. Caranya kita blok X dan Y beserta angkanya, lalu kita insert, kita cari yang batang, kita cari 3D yang ini aja. Untuk gambar batang yang merah kita delete, lalu untuk angka yang di bawah ini 1 sampai 8 kita klik kiri, lalu klik kanan, lalu select data, kita klik add, klik ini, kita blok nilai X, klik lagi, klik bawahnya, kita blok nilai Y, kita klik lagi, kita oke, lalu kita edit, klik lagi, kembali ke nilai YX, kita klik oke, lalu untuk X ini kita remove. Oke, selesai. Untuk batang ini supaya ada angkanya, kita klik kanan, add data label. Selesai. Supaya lebih cantik kita kasih lipstick, yang silakan milih. Oke, ini aja.
selesai. Ini adalah terus kita ganti nama histogram, selesai. Oke, itu adalah ini adalah grafik histogram. Terus nih guys, selanjutnya kita akan membuat grafik polygon. Sebelumnya seperti tadi, seperti grafik histogram, kita buat tabel, kita siapkan tabel data, kita isi tabelnya mulai dari X dan Y. Yang pertama X, untuk nilai X itu kita ambilkan dari tepi bawah, TP dikurangi 0,5, TP nya yaitu 10 dikurangi 0,5, jadinya sama dengan tepi bawah 10 dikurangi 0,5, 9,5, jadinya 9,5. Lalu untuk bawahnya, karena poligon untuk nilai X ini adalah NT, diambil dari NT nilai tengah, maka di bawahnya kita kasih nilai tengah, bukan. Coba lagi. Kita masukkan angka nilai tengah. Yang pertama 16, kita masukkan di sini 16. Yang kedua 29. Begitu seterusnya kita isi 42, 55, 68, 81, yang terakhir 94. Oke, itu untuk nilai X dari grafik polygon. Yang kedua, nilai Y dari grafik polygon kita ambilkan dari nilai frekuensi. Karena X ini 9,5 di bawah angka 10 tepi bawah, maka nilainya adalah 0. Lalu di bawahnya kita samakan dengan nilai frekuensi, kita taruh sini, taruh kanan, selesai. Ini untuk nilai Y dari grafik polygon, yaitu diambil dari nilai frekuensi. 0 ini karena nilai X kurang dari tepi bawah, maka nilainya 0. Setelah itu untuk yang merah kita delete. Untuk yang ke bawah ini kita klik kiri, lalu ke kanan, select data, add, klik ini, kita blok. Tadi ini harus geser. Kita geser dulu guys, karena angkanya tidak terlihat, maka kita geser. Oke. Lagi kita klik kiri, klik kanan, lalu select data, add, klik ini, kita blok. Untuk yang nilai X kita klik lagi bawahnya nilai Y, klik lagi, kita oke, edit, klik lagi, kembali ke nilai X, kembali ke nilai X, masukkan oke. Untuk yang X ini kita remove,
Oke, jadi gambarnya kita kasih angka add label. Oke, kita kasih lipstick biar cantik, kita pilih lipstick. Oke, ini aja guys. Setelah itu kita ganti nama Ogif. Ogif ini anak ketiga ya. Ogif. Oke. Oke, setelah itu kita percantik, kita kasih lipstick. Oke, lipstick ini aja guys, gak usah repot-repot. Kita kasih nama Ogif. Oke, selesai. Grafik Ogif kita taruh di bawah samping polygon. Oke, selesai. Inilah hasil dari static imul dasar berdasarkan data-data di atas. Mulai data kosongan, lalu kita buat tabel, kita sederhanakan, lalu kita buat data histogram, polygon, Ogif, lalu kita terjemahkan dalam bentuk tabelnya masing-masing, yaitu histogram, polygon, dan Ogif.